Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke permenungan pagi hari ke-29 masa Prapaskah. Satu perjalanan yang cukup panjang dari permulaan kita berlangkah pada masa Rabu-Abu. Satu perjalanan di mana pelan-pelan kita dituntun untuk semakin dekat. Kita mulai dengan hari di mana kita menyadari bahwa kita itu cuma debu semata. Kemudian kita belajar untuk melihat bahwa masa puasa itu adalah masa di mana kita belajar untuk melihat ke dalam, untuk melatih diri kita supaya semakin peka terhadap suara Tuhan, supaya semakin peduli terhadap sesama kita. Setelah sekian lama, 29 hari lamanya, hari ini kita dibawa pada permenungan yang lebih dalam lagi. Hari di mana kita diajak untuk bersabar, duduk, diam, tenang. Duduk, diam, tenang untuk menantikan perkenanan Tuhan. Hari di mana Tuhan datang. Hari yang dalam bacaan yang pertama berkata, dalam kitab Nabi Yesaya, bab 29 ayat 8-15, dia memulai, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Pada saat itu mereka tidak menjadi lapar dan haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Dan seterusnya. Hari perkenanan Tuhan adalah hari keselamatan. Hari di mana Tuhan memutuskan untuk masuk dalam hidup kita. Memutuskan untuk masuk dalam hidup kita, untuk menyelamatkan kita. Untuk membawa kita keluar dari situasi yang sedang kita hadapi ini. Memegang tangan kita, agar ada rasa damai, ada rasa aman, ada rasa tentram. Agar kita berlangkah lebih jauh lagi untuk semakin dekat kepadanya. Makanya hari ini, mari kita belajar untuk duduk tenang. Duduk tenang karena Tuhan sementara merendah kehidupan kita. Karena Tuhan sementara menantikan saat yang tepat untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk bertindak dalam kehidupan kita. Dan kita diingatkan bahwa saat Tuhan adalah saat Tuhan. Kita cuma bisa menantikan sembari berharap, sembari berbenah diri, sembari berdoa. Semoga ketika saat Tuhan datang dalam kehidupan kita, sungguh merupakan saat di mana kehidupan baru terjadi dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, kita lagi diingatkan kembali oleh Yesus yang berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa kesabaran kita untuk menantikan Tuhan, saatnya Tuhan, perkenanan Tuhan, adalah karena kita percaya Allah sedang bekerja. Allah sedang menyiapkan kejutan dalam hidup kita. Untuk membangkitkan kita, untuk mengingatkan kepada kita, untuk menyadarkan kepada kita bahwa hanya dan dalam bersama dengan Dia, kehidupan kita itu akan tentram dan damai. Bahwa segala sesuatu itu cuma aksesori. Kita cuma harus membiarkan proses Tuhan terjadi. Dan ini yang paling sulit. Berapa banyak kali kita berdoa, bahkan memberi target kepada Tuhan. Misalnya, saya akan buat novena
Bapa kami, aku percaya Salam Maria 3 kali ini selama 9 hari. Seolah-olah kita membatasi waktu perkenanan Tuhan untuk bertindak itu selama 9 hari saja. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan itu melampaui segala yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan itu bahkan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan dan bayangkan. Walaupun kelihatan dia sangat sederhana, sesederhana ciptaannya yang dia berikan kepada kita, yang kita lihat di seputar hidup kita. Tetapi di balik kesederhanaan itu, ada suatu daya, ada satu kekuatan, ada satu tenaga dan energi yang luar biasa untuk membantu setiap kita agar boleh keluar dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kita cuma diminta sabar menantikan perkenanan Tuhan, hari berkat Tuhan, hari keselamatan Tuhan, hari di mana Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, apapun rahmat itu. Makanya jangan pernah kita batasi Tuhan dan tindakan Tuhan dalam waktu kita. Karena waktu yang kita punya itu sangat singkat. Sesingkat usia kita. Waktu Tuhan bahkan melewati usia kita. Bahkan mendahului kelahiran kita. Jauh sebelum kita lahir. Waktu Tuhan ada. Makanya pemazmur bilang, 1000 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1 hari saja. Kita cuma perlu sabar. Sesabar Maria yang menantikan 33 tahun. 33 tahun. Untuk menemukan kembali. Untuk melihat bahwa panggilan hidupnya bukanlah sekedar melahirkan seorang anak manusia. Tetapi panggilan hidupnya adalah menjadi bagian dari keselamatan yang Tuhan rencanakan sejak awal mula. Kebangkitan Yesus melalui proses yang begitu pahit, getir, menyedihkan dalam hidup Maria, menempah diri Maria, membentuk Maria menjadi seorang yang semakin berserah dan semakin percaya pada saat perkenanan Tuhan. Karena dia tahu ketika Tuhan bertindak, kematian pun tidak akan bisa menghancurkan. Bahkan apapun juga tidak pernah akan bisa menggoyahkan dan mengalahkannya. Dia cuma perlu merundukkan kepala. Aku ini cuma hamba-Mu Tuhan. Masa prapaskah, masa puasa adalah masa di mana kita belajar untuk menantikan kerahiman Tuhan. Belajar untuk menantikan saat Tuhan. Belajar untuk percaya bahwa ketika Tuhan bertindak, Tuhan bukan bertindak untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita, dari segala kebusukan yang kita alami dalam hidup, dari segala sakit dan penyakit kita, dan memberikan kepada kita suatu kesempatan hidup yang jauh lebih bagus, jauh lebih mulia. Karena kesempatan hidup baru itu adalah bersama dan di dalam Tuhan. Mari, hari ini kita belajar untuk duduk diam. Mari kita belajar untuk bisa tidur di tengah galaunya kehidupan kita. Mari kita belajar untuk tetap tenang, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Bahwa saat Tuhan pasti akan tiba dan bahkan akan hadir dalam hidup kita. Dan saat
Tuhan pasti akan membawa kegembiraan yang tidak bisa dihitung oleh apapun juga, dan tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Karena ketika saat Tuhan datang, Dia cuma meminta dari kita kerelaan kita, diri kita, untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepadanya. Semoga ketika saat itu tiba, kita berani menyerahkan diri kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kepada kita rahmat, berkat, kekuatan, agar kita tetap diam, tetap tabah dalam menghadapi hidup kita, agar kita tidak menyerah dengan kesulitan yang sedang kita hadapi, tapi percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu kejutan baru dalam hidup kita. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa diberikan dan dicurahkan ke atas kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita.